Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati devosi kami pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami fokus akan penyampaian firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 21 sampai 24. Di bawah perikop pecahnya kerajaan itu. Ayat 21, ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian: katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan: janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, ketika kita membaca firman Tuhan ini, di perikopnya disampaikan pecahnya kerajaan itu yang dimaksud adalah kerajaan Israel. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada hari Selasa kemarin. Ketika kita baca ayat 21 dikatakan bahwa Rehabeam kembali ke Yerusalem lalu mengumpulkan 180.000 orang untuk membawa kembali kerajaan Israel ke dalam tahtanya. Sekali lagi, ketika Rehabeam ingin memerangi Yerobeam untuk mempertahankan tahtanya atas seluruh Israel, Tuhan mencegah dengan mengatakan firman-Nya melalui Nabi Semaya. Rehabeam tidak melanjutkan rencananya karena mendengar perkataan Tuhan melalui Semaya. Di sini keturunan Salomo ini kembali kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa keputusan Tuhan untuk memelihara tahta Daud tetap berguna, karena benih-benih mendengar firman tetap Tuhan izinkan ada pada keturunan Daud, setidaknya hingga pada Rehabeam. Seandainya dia tetap berkeras seperti waktu dia berkeras mendengarkan nasihat rekan-rekan sebayanya, maka dia akan tetap maju memerangi Yerobeam. Nah, dengan 180.000 orang, sulit dipercaya kalau Rehabeam akan gagal menaklukkan Yerobeam. Tetapi dia tetap tunduk kepada Nabi Semaya yang memberitakan firman Tuhan kepada dia. Nah, kita bisa melihat bahwa memang benar bahwa semua terjadi karena rancangan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan pun selalu memakai sebab akibat yang terjadi di dalam sejarah. Mengapa Yerobeam memberontak? Karena Tuhan telah merencanakan demikian. Dan juga karena Rehabeam gagal mengambil hati rakyat. Nah, siapakah yang rela berjuang demi orang lain? Nah, orang yang mengutamakan uang akan mengatakan perjuangan hidupnya adalah untuk memiliki banyak uang. Orang yang mengutamakan nama baik akan menilai kesuksesannya jikalau dia diterima oleh rakyat banyak atau menjadi tokoh yang populer seperti artis mungkin pada zaman sekarang. Tetapi semua ini tidak bisa membuat seseorang menjadi pemimpin atau raja yang baik. Raja yang baik adalah raja yang mendedikasikan hidup untuk berjuang demi orang lain. Itulah sebabnya pemberontakan Yerobeam menjadi gampang diprovokasi. Mereka ingin seorang gembala, bukan seorang diktator bertangan besi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perenungan firman Tuhan ini? Yang pertama adalah melihat tangan penghukuman Tuhan dan kesetiaan Tuhan berjalan bersama-sama. Ya, ini menunjukkan betapa Tuhan itu adil. Dia penuh
kasih. Ketika dia setia, dia juga akan memberikan penghukuman. Penghukuman ini bukan tanda ketidaksukaan Allah, tetapi salah satu cara Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya. Nah, yang kedua, cara Tuhan di atas cara kita dan jalan Tuhan di atas jalan kita. Cara Tuhan mengerjakan hal-hal di dalam kehidupan kita mungkin berbeda-beda dengan cara dunia ini, tetapi iman kita akan percaya bahwa cara Tuhan jauh lebih tepat dan benar. Ya anak-anak, bukan cara manusia, tetapi cara Tuhan yang paling benar dan paling tepat untuk kita imani. Demikian pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Apapun yang sudah disampaikan, boleh kami dengarkan, pahami, mengerti, dan aplikasikan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami bukan orang yang egois, bukan orang yang hanya membenarkan diri sendiri, tapi kami juga boleh mendengarkan orang lain dan boleh mengevaluasi diri kami sendiri atas perbuatan, tindakan, ataupun perkataan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang boleh pimpin. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silakan anak-anak melakukan aktivitas selanjutnya. Shalom.